Ada kelompok seperti itu, Ustaz. Ada. Dulu itu namanya Gafatar. Bukan Avatar, Gafatar. Gerakan Fajar Nusantara. Nggak tahu sekarang tak ada, sekarang tak tidak kelompok itu lagi. Jadi ketika kami dialog dengan dia, ditanyalah oleh kawan saya ini, peneliti aliran sesat. Apa kata dia? Bapak solat, dah masuk waktu zuhur. Enggak, saya belum solat. Kenapa? Sekarang masih periode Makkah. Apa maksudnya periode Mekah? Kalau periode Mekah kan belum wajib solat. Sebelum Rasul Isra. Kan solat itu wajib bagi umat Islam setelah Rasul turun dari Sidratul Muntaha mengambil perintah solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afana fi ajsadina wa radda alaina arwahana wa adina lana bi dzikrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'tana bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah di pagi yang barokah ini kita alhamdulillah dapat kembali untuk mengerjakan fardu subuh berjamaah di Masjid Nurul Huda yang kemudian dilanjutkan dengan halaqah ilmu, taman-taman syurga Allah di dunia. Kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita yang senantiasa mendatangi taman-taman syurga di dunia ini, kelak di akhirat Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhir pengajian kita akan mendoakan 3 orang daripada jamaah kita. Yang pertama Ibu Lili yang saat ini sedang berada di Malaka. Mudah-mudahan proses operasi hari ini dimudahkan oleh Allah. Yang kedua Bapak Hendi, jamaah kita. Yang ketiga anak dari Bapak Bambang yang bernama Rilis, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Maka insya Allah nanti sebelum kita akhiri pengajian ini kita akan berdoa kepada Allah. Namun sebelum itu, sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian yang belum tuntas seputar perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Adapun bab yang kita bahas yaitu babus syafa'ah. Bab syafaat. Bab syafaat. Syafaat secara bahasa bermakna pertolongan, bantuan, syafaat. Syafaat ini ada bermacam-macam. Setidaknya di dalam buku yang kami tulis ada 7 macam syafaat. Yang 7 ini adalah garis besar. 7 macam syafaat ini, yang pertama ialah syafaatul uzma, syafaat agung. Ya, syafaat agung pasangannya Bapak Makarius, Agung Makarius. Syafaat agung. Syafaat siapakah itu? Syafaat Rasulullah. Ini syafaat yang pertama. Nah, syafaat di akhirat itu bukan hanya syafaat Rasulullah, tetapi juga di sana ada syafaat-syafaat yang lain. Saya akan bacakan secara umum, lalu nanti kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, syafaatul Rasulullah, syafaat agung, syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat al-mu'minin, syafaat orang beriman. Berarti selain Rasul. Nah, syafaat orang beriman ini nanti ada cabang-cabangnya lagi. Karena orang beriman itu ada yang hafiz Quran, ada yang
masuk surga itu karena meninggal dalam keadaan syahid, ada yang karena amal solehnya. Ini bercabang-cabang lagi, tapi secara garis besar disebut syafa'atul mu'minin, syafaat orang beriman. Yang ketiga, syafa'atul Quran, syafaat Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ada syafaat para penghafal Al-Quran. Ini adalah syafaat mukmin. Dan syafaat para penghafal Al-Quran ini, satu orang penghafal Quran akan memberikan pertolongan sebanyak 10. Jadi satu anak, cucu, tetangga yang kita kenal dengan dia, maka dia akan memberikan 10. Kalau 2, 20. 3, 30. Nah, syafaat penghafal Quran itu tidak mesti anak kita. Bisa jadi ada anak tetangganya, anak orang kampungnya yang disekolahkan, lalu kemudian anak ini berhasil menghafal Quran, istiqomah di atas agamanya, meninggal dalam keadaan Islam, Allah kelak masukkan dia ke surga, maka orang ini akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berjasa dengannya. Satu orang 10. Berarti kalau 2, 20. 3, 30. Dan seterusnya. Syafaat yang ketiga, syafaatul Quran, syafaat bacaan Al-Quran yang kita baca setiap harinya, yang menghatamkan di bulan Ramadan ataupun di hari-hari yang lain. Yang keempat, syafaatus siyam, syafaat pertolongan puasa. Yang kelima, mungkin jarang kita dengar, syafaatu hajar aswad, syafaat hajar aswad. Nah, nanti akan kita jelaskan mengapa hajar aswad ini bisa memberikan syafaat. Yang keenam, syafaatul malaikah, syafaatnya para malaikat. Yang terakhir, syafaatullah, syafaat Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat pemungkas, pertolongan pemungkas. Karena nanti ketika semua itu sudah memberikan pertolongan, mulai dari Nabi, orang-orang beriman, amalan bacaan Al-Qurannya, amalan puasanya, amalan daripada Hajar Aswad yang ketika umroh atau haji, dia sempat mencium atau sempat menyentuh, syafaat para malaikat. Setelah semua syafaat-syafaat ini diberikan, maka yang terakhir Allah datang untuk memberikan syafaat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika tidak ada lagi yang menolong orang ini, maka kemudian Allah katakan, coba lihat di bawah lidahnya. Lihat di bawah lidahnya, apakah di bawah lidahnya itu ada tertulis kalimat La ilaha illallah. Yang dimaksud tertulis itu bukan tulisan kalimat La ilaha illallah, tetapi adakah lidahnya itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ternyata diperiksa, ternyata ditemukan di bawah lidahnya itu didapati kalimat La ilaha illallah. Tolong dia. Ada lagi nanti disebutkan bahwasanya lihat di sela-sela jenggotnya. Nah, makanya yang punya jenggot ini dia diilustrasikan. Jadi ditengok di sela-sela jenggotnya, adakah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat La ilaha illallah. Diperiksalah. Macam jenggot Pak Ilyas itulah, diperiksa satu persatu. Maka diperiksa, ternyata didapati. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inilah kalimat yang sering kita dengar dahulu dari guru-guru kita, dari buya kita. Orang Islam itu pasti akan masuk surga. Dari mana jalannya? Dari syafaat-syafaat yang kita sebutkan tadi. Karena syafaat ini adalah maknanya pertolongan. Kalau disebut pertolongan, berarti ada yang sedang kesulitan. Maka yang dimaksudkan orang yang kesulitan itu adalah mereka yang terjatuh saat melintasi titian sirat. Karena sebab sebelumnya itu adalah pemberian catatan amal, siratul mustaqim, baru kemudian syafaat. Nah, sirat itu sendiri, titian yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia, yudrabu baina zahri jahannam.
terbentang di atas neraka jahanam. Terbentang di atas neraka jahanam berarti di bawahnya adalah nyala api neraka jahanam. Maka setiap orang nanti akan melintasi itu. Ujung daripada sirat ini pintu surga. Makanya di Al-Quran itu Allah katakan wasiqal ladzi nattaqau ila jannati zumara. Kami giring, kami arak orang-orang yang bertakwa itu menuju pintu surga zumara dalam keadaan berkelompok-kelompok, bukan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita ilustrasikanlah di dunia ini, dipanggillah kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Kelompok pertama, kelompok jamaah Masjid Nurul Huda. Tentu yang pertama dicari ketuanya dulu. Siapa ketuanya? Di listlah nama-nama ketua. Siapa yang pernah menjadi ketuanya. Nah, andai orang itu meninggal dalam keadaan muslim, maka nanti mereka akan dikumpulkan dalam keadaan beramai-ramai. Zumar. Salah satu nama surat Al-Quran itu surat Az-Zumar. Zumar itu maknanya jamaah. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara hatta idza ja'uha. Ketika mereka sampai di depan pintu surga, wa futihat abawabuha, dibukakanlah kepada mereka, tinggal buka saja karena sudah berhasil melintasi titian sirat. Nah, bagi yang berhasil melintasi titian sirat, dia akan ditunggu oleh penjaga pintu surga, khazinatu babil jannah. Dalam riwayat itu disebutkan nama penjaga pintu surga ini Malakul Ridwan, malaikat Ridwan. Meskipun nama ini diperselisihkan. Ya, intinya yang menjaga itu adalah malaikat penjaga surga. Itu saja kita sebut. Karena terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang nama-nama malaikat. Misalnya malaikat maut. Ada yang mengatakan Israel. Ada mengatakan malaikat maut. Nah, di Al-Quran disebutkan malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian. Tapi di dalam riwayat lain disebutkan juga nama Israel. Namun riwayatnya dilemahkan oleh sebagian para ulama. Artinya apa? Kalau ada yang menyebutkan Israel juga tidak masalah. Kalau ada yang menyebutkan malaikat maut itu yang paling kuat. Karena Al-Quran sendiri yang menyebutkan. Sementara malaikat Malik, malaikat Ridwan disebutkan di dalam beberapa riwayat. Apapun itu, perdebatan para ulama, yang penting kita mengimani. Karena bagi kita adalah mengimani para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada 7 macam syafaat yang akan diperoleh oleh orang-orang beriman di akhirat kelak. Yang pertama, syafaatul uzma, syafaat agung, syafaat Rasulullah. Yang kedua, syafaat orang-orang beriman. Yang ketiga, syafaat puasa. Yang keempat, syafaat bacaan Al-Quran. Yang kelima, syafaat hajar aswad. Yang keenam, syafaat malaikah, para malaikat. Yang ketujuh, syafaat Allah. Syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 7 macam syafaat. Tadi pengertian syafaat, pertolongan. Syafa'a yashfa'u syafa'atan. Membantu, menolong. Orang yang ditolong, orang yang tidak berhasil melintasi sirat. Orang yang menolong, orang yang berhasil melintasi sirat. Maka sesampai mereka di dalam surga, ternyata mereka tidak temukan orang-orang yang dahulu menjadi teman akrabnya di dunia. Tidak mereka dapati. Maka orang-orang inilah nanti yang akan mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudari keluarga karib kerabatnya yang terhalang memasuki surga di pertama-tama waktu. Nah, inilah disebut dengan syafaat. Nah, untuk mendapatkan syafaat ini ada syarat. Ada syarat. Yang pertama syaratnya adalah
mesti meninggal dalam keadaan beriman. Itu syafaat. Itu syarat yang pertama. Makanya kita selalu minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Dosa, pahala itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam, manusia, pasti pernah berbuat salah. Tak ada manusia yang suci. Wa khair khata'in at-tawwabun. Maka sebaik-baik orang yang berbuat salah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat ini bisa dengan lisan, astaghfiruka wa atubu ilaik, atau juga bisa dengan solat sunat taubat. Ini bisa dilakukan setiap hari. Nah, yang pertama kata para ulama, syaratnya adalah meninggal dalam keadaan beriman. Banyak sedikit amal itu soal lain. Yang penting dia pastikan meninggal dalam keadaan beriman. Nabi Yusuf pernah berdoa begini. Wa alhiqni bis salihin. Wa alhiqni bis salihin. Sertakan aku ya Allah bersama orang-orang saleh. Sertakan aku, kumpulkan aku, meninggalkan aku, wafatkan aku dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan itu pula yang kita minta. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Wa amitna bil iman. Wafatkan kami dalam keadaan beriman. Wahsyurna bil iman. Bangkitkan kami nanti karena keimanan. Wa adkhinal jannata bil iman. Dan masukkan kami ke dalam surga dengan iman. Itulah doa yang sering kita baca. Allahumma ahina bil iman. Wa amisna bil iman. Wa syurna bil iman. Wa adkhilna jannatal ma'al iman. Ada lagi tambahan doa ini. Jadikanlah, tundukkanlah jin itu terhadap kami karena keimanan. Nah, ini sebagian orang ada yang menambahkan. Tapi yang populer itu yang 4 tadi. Allahumma ahina bil iman. Minta dihidupkan kita dalam naungan keimanan. Wa amitsna bil iman. Dan kita pastikan hidup kita ditutup dengan keimanan. Karena iman itulah yang akan memberi penilaian nanti di akhirat. Sebanyak apapun amal seseorang di dunia. Dari kecil dia beramal yang luar biasa. Tapi kemudian meninggal dalam keadaan tidak beriman. Maka semua itu akan habis. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bisa saja dari kecil dia belum beriman, tapi kemudian di akhir-akhir hayatnya Allah beri hidayah, dia bertaubat, taubatan nasuha, memeluk agama Islam, maka kelak walaupun amalnya hanya sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan pertimbangkan orang ini untuk masuk dalam surganya. Apalagi kalau tidak memiliki dosa. Mana tahu sehari sebelum meninggal tiba-tiba Allah beri hidayah, lalu kemudian dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya kemudian orang ini menutup usianya dengan iman. Allah berfirman di Quran surat Maryam ayat yang ke-87. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yamlikuna syafa'ata illa manittakhadha indar rahmani ahda. Maryam surat yang ke-19 ayat yang ke-87. La yamlikuna, dan mereka tidak memiliki syafa'ata, asy-syafa'ata, syafaat. Mereka tidak berkuasa untuk memberikan syafaat illa kecuali manittakhadha, orang yang telah mengambil indar rahmani, di sisi Tuhan mereka, ahda, perjanjian. Nah, setelah kita lihat makna ahda, makna perjanjian dalam ayat ini, ternyata itu adalah perjanjian iman. Dan perjanjian itu Bapak Ibu, kalau kita rujuk kepada pembahasan di awal-awal dahulu, itu adalah perjanjian ketika di alam arwah. Karena di alam arwah dahulu, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah,
alam akhirat, ketika di alam roh itu, Allah katakan begini, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Hei kalian para ruh, apakah kalian bersaksi saya Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka kata ruh ketika itu, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Kesaksian ini menurut ulama tafsir seperti Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama tafsir lainnya mengatakan itu adalah ahdun, perjanjian antara hamba dengan Tuhannya. Maka perjanjian itu disebut perjanjian tauhid, ikrar keimanan. Maka ikrar keimanan itulah yang saat ini sedang kita jalani. Kenapa kita ke masjid? Karena dulu kita berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau engkau beri aku kesempatan datang ke dunia, aku akan memenuhi janji ini. Janji itulah yang sedang kita tepati. Janji tauhid, janji keimanan. Dan ternyata ikatan perjanjian itu ketika nanti orang tersebut, andailah misalnya ketika berjalan di dunia terjatuh ke sebuah perangkap, terjatuh ke sebuah lembah, terjatuh dalam menjalani kehidupan ini, kurang amalnya, maka karena masih ada perjanjian itu, belum dia lepaskan, belum dia tinggalkan agama yang dia yakini sebagai agama yang benar, maka di akhirat orang tersebut berhak untuk mendapatkan syafaat. Maka itulah pentingnya nilai keimanan. Sekurang-kurang apapun ibadah kita, selama ada iman di dalam dada kita, maka hal itu akan berhak untuk mendapatkan syafaat dari 7 kelompok tadi. Kita belum mulai lagi satu persatu, kita sebutkan secara umum. Dia berhak mendapat 7 syafaat daripada yang kita sebutkan tadi. Syafaat Rasul, syafaat orang beriman, syafaat puasa, syafaat bacaan Al-Quran, syafaat Hajar Aswad, syafaat malaikat, dan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia ingkari, dia lepaskan ikatan itu. Ikatan itu di dalam bahasa ilmu tauhid disebut dengan akidah. Jadi kalau disebut akidah, apa pelajarannya? Kami belajar ilmu tauhid, Ustaz. Kalau disebut ilmu tauhid, maknanya ilmu tentang keesaan Allah. Tapi kalau disebut dengan ilmu akidah, akidah itu dari kata akad. Akad itu arti perjanjian. Akad nikah, perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Akad jual beli, perjanjian antara pembeli dan penjual. Akad manusia dengan Allah disebut akidah. Aqdun, aqada ya aqidu, akidah. Maka akidah itu artinya ikatan. Ikatan itu tidak boleh putus. Ikatan itu tidak boleh lepas. Karena kalau sudah lepas, habislah sudah amalan-amalan yang pernah dia buat. Hari ini banyak kita baca berita Bapak Ibu. Seorang ustaz yang bernama Muhammad Yasin. Silakan cari di YouTube, banyak videonya. Dulunya ustaz. Bahkan juga penceramah. Tapi kemudian dia tinggalkan Islam, murtad, memeluk agama lain. Dan setelah dia memeluk agama lain itu, bukan sampai di situ. Justru dia mencari keburukan-keburukan Islam dan dia sebarkan. Maka amalan-amalan dia selama ini, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal-amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Tapi jika sebaliknya, dulu dia non-muslim, selama non-muslim ternyata orang ini banyak membantu, amalannya baik, suka menolong orang. Setelah dia Islam, amalan-amalan kebaikannya ini tetap dihitung sebagai amal baik setelah dia masuk Islam. Jadi tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu saya bertakziah ke rumah salah seorang daripada kawan jamaah. Jadi di situ orang ini dulunya non-muslim. Kemudian alhamdulillah meninggal dalam keadaan muslim. Di situ juga ada seorang yang bernama, kalau tak salah namanya Robert. Jadi dia katakan, kalau saya dulu berbuat baik Ustaz, dulu saya berbuat baik, apakah amal baik saya dulu itu tetap dihitung setelah saya muslim? Maka saya katakan, menurut ulama akidah, ulama kalam, kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang non-muslim,
setelah dia masuk Islam, maka amal baiknya akan tetap dianggap dan amal buruknya dihapus. Tapi kalau dia dulu Muslim, seluruh amal-amal baiknya dihapus, amal buruknya dihitung. Jadi terbalik. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menghargai keimanan. Makanya kelak orang yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan pertolongan itu, salah satu syaratnya adalah orang yang masih memegang perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadar rahmani ahda. Tidaklah berhak mereka memberikan syafaat kepada siapapun kecuali orang yang mengambil jalan di sisi Tuhannya sebuah perjanjian yang dahulu pernah mereka ikrarkan saat hidup di dunia. Ini daripada syarat yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah ibni Sonabihi qala za'ama Abu Muhammad anal witra wajibun. Abu Muhammad berkata bahwasanya witir itu hukumnya wajib. Faqala Ubadah ibn Samit, Ibadah bin Samit, kata Abu Muhammad, ashhadu, aku bersaksi, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, khamsu salawatin, 5 waktu solat sehari semalam, iftaratuhunnallahu, Allah telah wajibkan atas mereka, ala ibadihi, man ahsana wudu'ahu, siapa yang memperbaiki wudu'nya, wassalahunna, dan solatnya, liwaktihinna, tepat waktu, fa'atamma ruku'ahunna, ia sempurnakan rukuknya, wasujudahunna, dan sujudnya, sempurna rukuk, ya betul-betul sudah lurus punggungnya, baru dia tegak, lalu kemudian wa khusyu'ahunna, dan berusaha untuk khusyuk, kana lahu indallahi ahdun, itulah orang yang menepati janjinya. Jadi kita sebenarnya saat kita solat, puasa, baca Al-Quran, amal-amal ibadah yang kita lakukan, itu adalah bentuk aplikasi janji-janji yang telah kita lakukan dahulu, yang telah kita ikrarkan ketika di alam ruh dan juga ketika kita terapkan ketika di alam dunia. Dan janji itu akan tetap eksis sampai nanti ke akhirat. Ayaghfiru lahu, maka Allah ampunkan dosa-dosanya karena dia menepati janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man lam yaf'al, siapa yang tidak solat 5 waktu dan siapa yang tidak menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, khusyuknya, ibadah-ibadah lainnya, falaisa lahu indallahi ahdun, maka orang itu dianggap telah mengingkari janji mereka. Nah, maka orang yang tidak melaksanakan solat, meninggalkan ibadah-ibadah itu karena menganggap ibadah itu tidak wajib, maka ini orang telah mengingkari janjinya dengan Allah SWT. Tapi kalau dia tetap meyakini solat itu wajib, hanya saja malas, ini terjadi perbedaan dalam ulama akidah. Ada yang mengatakan kalau orang itu meninggalkan solat karena malas, hukumnya hanya fasik, bukan kafir. Walaupun ada teks hadis Nabi, tarku man taraka salat faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Ini tidak kafir mutlak. Kafir yang dimaksudkan oleh para ulama adalah kalau dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Tanyalah ke supir-supir angkot itu, bapak salat? Tidak. Bapak yakin salat itu wajib? Yakin. Kenapa enggak salat? Malas. Berarti hanya fasik. Tidak boleh kita kafirkan. Ibu solat? Tidak. Kenapa nak solat? Solat belum wajib lagi. Ada kelompok seperti itu, Ustaz? Ada. Dulu itu namanya Gafatar. Bukan Avatar. Gafatar. Gerakan Fajar Nusantara. Enggak tahu sekarang tak ada, sekarang tak tidak kelompok itu lagi. Jadi ketika kami dialog dengan dia, ditanyalah oleh kawan saya ini, peneliti aliran sesat. Apa kata dia? Bapak solat? Dah masuk waktu zuhur. Enggak, saya belum solat. Kenapa? Sekarang masih periode Makkah. Apa maksudnya periode Makkah? Kalau periode Makkah kan belum wajib solat. Sebelum Rasul Isra. Kan solat itu wajib bagi umat Islam setelah Rasul turun dari
Dari Sidratul Muntaha mengambil perintah solat. Jadi ketika masuk waktu zuhur, karena kami diskusi dari jam 9 pagi, Pak, datang dia ke kantor waktu itu, karena kawan saya menulis buku tentang Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara. 1, 2, 3, disebutlah kesalahan-kesalahan mereka. Lalu kata mereka, bukan kami yang salah Ustaz, tapi seluruh umat Islam itu yang salah menilai kami. Jadi begitu mereka melihatnya. Ketika kita angkat kesalahan-kesalahan kekeliruan mereka, mereka tidak pernah mengakui. Masuklah waktu zuhur. Kemudian kita ajak solat. Apa kata dia? Bagi kami belum wajib solat. Kenapa? Karena masih periode Makkah. Jadi kau nampak nanti orang tak solat dia. Bisa jadi keyakinannya masih periode Makkah. Masih di Makkah lagi. Karena di Makkah hanya Rasul yang wajib solat sebelum tahun ke-10 kenabian. Yang lain itu belum solat. Umat Islam pada umumnya. Tapi setelah Nabi Isra Mi'raj, barulah kemudian salat itu menjadi wajib. Maka bagi orang ini tidak menunaikan ibadah salatnya. Maka di sini Rasul katakan, wa man lam yaf'al, siapa yang tidak melakukannya, tidak salat, falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hukum tadi. Kalau memang karena malas, banyak orang yang meninggalkan solat. Tengoklah, kalau di bulan puasa itu kita buka bersama, sampai waktu Isya masuk masih duduk di tempat yang sama. Coba perhatikan. Sampai waktu Isya masuk, dari buka bersama itu, sampai waktu Isya berarti sudah tinggal solatnya. Maka kalau solat itu tinggal karena malas, hukumnya fasik saja. Tidak hukumnya kafir. Tapi kalau dia tinggalkan solat karena mengingkari kewajiban solat, barulah kemudian keluar dari iman dan kelak tidak berhak mendapatkan syafaat. Ini maknanya kata para ulama akidah, kita tidak boleh mudah-mudah untuk mengkafirkan seseorang. Apalagi dia sudah solat. Apalagi sudah ke masjid. Gara-gara khilafiyah. Khilafiyah, ada yang merayakan Maulid Nabi, ada yang merayakan Tahun Baru Hijriah, ada yang anaknya lahiran begini dan begitu. Tiba-tiba karena khilafiyah itu, apa kata dia? Ini sesat, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnat, maka dia masuk neraka. Maka ini sungguh sangat tidak bijak sekali. Terlalu prematur dalam menimpulkan sesuatu. Padahal, kalaupun dia tak solat, ini andai ini ada orang tak solat, kita pun tidak boleh mengatakan dia kafir, tetap sebagai seorang muslim. Kalau dia meninggal, tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dia punya harta, tetap dia mewarisi kepada anak istrinya. Tapi kalau sudah kafir, maka orang ini tak boleh lagi mewarisi. Sebab dia sudah kafir. Karena tidak ada waris antara muslim dengan kafir. Insya'a ghafarallahu wa insya'a azabahu. Bahkan kata Rasul, kalau Allah berkehendak orang ini diampunkan dosanya, itu hak dia. Itu hak prerogatif Allah. Tidak pula kita bisa katakan, pasti Allah akan mengazabmu di neraka selama-lamanya. Tidak bisa kita katakan begitu. Allah Maha Pengampun. Bisa jadi masih terucap di lisannya kalimat La ilaha illallah, maka orang ini kelak berhak mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa riwayat tentang bentuk-bentuk aplikasi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perpendek saja. Yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang pertama nanti beriman. Syarat terpenuhi, meninggal dalam keadaan beriman, disolatkan, dikuburkan di pemakam kaum muslimin dan sebagainya. Tapi ada orang, kemarin tuh jemaah cerita, dia gini Ustaz. Dulu orang ini Islam, lalu merantau. Setelah merantau meninggal di perantauan. Lalu kemudian dihantarkanlah jenazahnya itu dalam bentuk peti. Diberilah aksesoris-aksesoris di agama tertentu. Kami katakan kepada keluarga kami ini, dia muslim. Kata yang mengantar itu, dia tidak muslim. Jadi kalau hal itu terjadi, kita meyakini dia muslim. Sementara yang mengantarkan jenazah itu mengatakan dia tidak muslim. Ini di mana dikuburkan? Maka kita ambil perjanjian kita atau pengetahuan kita yang terakhir dengan dia. Misalnya pernah berkomunikasi, atau misalnya kita tengok rumahnya, apakah di rumah itu ada sajadah. Walaupun dia tak nampak solat, tapi di rumah itu ada sajadah, mungkin ada Al-Quran, maka kita tetap menghukumi orang itu
seorang Muslim. Karena kita tak tahu. Atau mungkin terakhir kita berkomunikasi dengan dia. Dia katakan, ya kami nanti solat Idul Fitri. Walaupun kita tak nampak. Dia ucapkan secara lisannya, maka tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Jangan dikuburkan di pemakaman muslim. Karena tempat pemakaman itu adalah sesuatu yang penting. Kalau dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, maka kelak orang itu berhak mendapatkan syafaat dari orang-orang beriman. Tapi kalau dimakamkan di pemakaman yang bukan muslim, maka ini dibuat statusnya oleh manusia sebagai non-muslim. Meskipun kebenaran itu nanti akan terungkap ketika pemberian catatan amal. Nah, itu bukan ranah manusia. Ketika dibuka catatan amal, itu sudah menjadi ranah para malaikat saat dibukakan lembaran-lembaran catatan perjalanan hidupnya. Manusia hanya menghukumi nahkumu bizawahir. Kita hukumi sesuatu itu yang zahirnya. Wa nufawwidu al-asrair. Maka yang rahasia-rahasia kita serahkan kepada Allah. Maknanya kita tengok yang zahirnya. Kalau dia hari-hari pakai peci, di rumahnya ada Al-Quran, ada sajadah, ada pula tempat solatnya, meskipun tak nampak oleh kita di masjid, maka orang ini tetap dihukumi sebagai seorang Muslim. Sebab kelak berhak mendapatkan 7 kelompok syafaat. Nah, itu pentingnya untuk meninggal dalam keadaan beriman. Yang kedua syaratnya adalah mendapat izin. Mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang panjang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab tauhid. Apa kata Imam Bukhari? Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, seluruh umat akan berkumpul di akhirat. Lalu kemudian mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar. Ya Adam, ishfa' lana. Hei Nabi Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Ishfa' lana, syafaatilah kami, beri pertolongan kepada kami. Lalu kata Adam alaihissalam, aku tidak punya kuasa karena dahulu aku pernah melakukan kesalahan. Akhirnya kemudian kata Adam alaihissalam, datanglah kepada Rasul yang pertama. Siapa Rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Kalau disebut Nabi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian mereka pun mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nuh, engkau adalah awalur Rasul wal anbiya, ishfa' lana, syafaatilah kami. Kata Nuh alaihissalam, saya tidak punya kuasa untuk memberikan syafaat kepada kalian. Maka datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam. Datang mereka kepada Nabi Musa. Pertanyaannya sama, ya Musa, isfa' lana, berilah kami syafaat kerana engkau kalimur rahman. Engkau adalah Nabi yang berbicara langsung dengan Ar-Rahman, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Musa, datanglah kepada Nabi Isa. Datang mereka kepada Nabi Isa, ya Isa, engkau adalah Nabi yang ditiupkan ruhnya. Bukan diciptakan seperti Nabi yang lain. Engkau diberikan keistimewaan. Maka kata mereka, isfa' lana, berilah kami syafaat. Lalu kemudian kata Isa alaihissalam, pergilah kalian ke Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Habibur Rahman, kekasih Ar-Rahman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika mereka mendatangi Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, anta khatimul anbiya wa sayyidul mursalin. Engkau adalah penutup para nabi dan engkau adalah penghulu daripada Rasul. Isfa' lana, berikan syafaat kepada kami. Lalu kemudian kata Rasulullah, aku akan mintakan izin kepada Tuhanku. Datanglah dia menemui Allah SWT. Maka kata Allah, irfa', angkatlah kepalamu wahai Muhammad, syafi', berilah syafaat kepada orang yang engkau kehendaki. Maka kemudian setelah Rasulullah memintakan izin kepada Allah SWT, barulah kemudian pintu-pintu syafaat itu terbuka untuk Rasulullah dan untuk orang beriman. Maka yang kedua ini kita pastikan senantiasa banyak berselawat kepada Rasulullah agar Rasul kelak memberikan izin untuk kita. Karena kalau tak diberi izin tak bisa dapat. Dan izin itu melalui Sayyidul Mursalin, semulia-mulianya Nabi. Dalil Al-Quran tentang syafaat mendapat izin itu surat Al-Baqarah ayat kursi 255. Kita baca sedikit saja. Allahu la ilaha illa huwal qayyum
huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu biidnihi. Orang yang memberikan syafaat di sisi Tuhannya kecuali atas izin Tuhannya, izin Allah Subhanahu wa taala. Yang memintakan izin adalah Sayyidul Mursalin, adalah Nabi, penghulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi, penghulu para nabi dan para rasul. Itulah mengapa umat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat memuliakan Rasulullah. Lahirnya diperingati. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memuliakan Nabi. Kemudian hijrahnya diperingati. Memang Nabi tak mencontohkan, tapi bentuk kecintaan kepada Nabi itu, man ahabbani, siapa yang mencintaiku, siapa yang ingin bersamaku dia mencintaiku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fa innahu ma'i fil jannah. Bersamaku dia kelak di dalam surga. Artinya ketika kita menghidupkan keilmuan, itu adalah salah satu di antara ajaran yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencintai Nabi dengan cara memperingati hari kelahirannya. Tidak ada lain yang kita inginkan. Kita ingin mengenal lebih dekat lagi. Karena kalau tidak dengan jalan itu, terkadang membaca buku mata tak kuat, mata cepat lelah. Mendengarkan pengajian, kalau di YouTube banyak macamnya. Maka kita buatlah pengajian-pengajian untuk memperingati kelahiran Nabi. Tidak lain tujuannya untuk menambah kecintaan. Menambah kecintaan masa tidak boleh. Semakin banyak membahas sesuatu, maka cinta kita pasti semakin bertambah. Semakin banyak kita tahu terhadap sesuatu, cinta kita pasti semakin bertambah. Apa contohnya? Kenapa dulu ibu nikah dengan bapak? Kenapa bapak nikah dengan ibu? Karena bapak tahu kelebihan-kelebihan ibu. Ini orangnya baik, santun, pandai masak, kemudian bahasanya lemah lembut. Semakin banyak tahu terhadap pasangan hidup, maka kecintaan itu pasti semakin kuat. Begitulah kita dengan Rasulullah. Semakin banyak kita mengetahui tentang Rasulullah, maka cinta kita semakin bertambah. Itu ada satu buku, apakah di masjid kita sudah dibahas atau belum? Yaitu buku tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sifat karakter Nabi Muhammad yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi atau Tirmizi. Itu membahas satu kitab itu hanya karakter Nabi. Rambutnya seperti apa, duduknya seperti apa, makannya seperti apa. Itu tujuannya untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, mendapat redha. Beriman, insyaallah mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan mukmin. Yang kedua, mendapat izin, mudah-mudahan kita yang sentiasa menghidupkan sunnah Nabi, menyebut nama Rasul, kita nanti dimintakan izin oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan redha. Kalau sudah beriman, sudah mendapat izin dari Nabi, otomatis dia mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memperoleh 3 syarat tadi. Allah berfirman, surat Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-28. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa man irtada wa hum min khasyatihi musyfikun. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, yaitu para malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dapat saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita. Sebagai kesimpulan, yang pertama, ada 7 macam syafaat. Syafaat agung, syafaat Rasul, syafaat orang beriman, syafaat puasa, syafaat bacaan Al-Quran, syafaat Hajar Aswad, syafaat para malaikat, dan syafaat Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, kesimpulannya, untuk mendapatkan 7 kelompok syafaat ini mesti memenuhi 3 syarat. Beriman, mendapat izin, dan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi, kita doakan untuk kawan, karib kerabat, tetangga kita, anak kita yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Sakit yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang baik bagi orang beriman. Kenapa disebut baik? Ma min muslim yusibul adha. Tidaklah seorang muslim ditimpa sakit illa hattat anhu sayyi'atuhu, melainkan dari sakit yang ia derita sebagai penggugur dosa-dosa. Jadi sakit itu sebagai penggugur dosa. Jangan pernah mengeluh, karena kalau mengeluh sakit itu bertambah. Tak sembuh dia. Bahkan kalau mengeluh pikiran sakit, perasaan pun sakit. Saya dah sering ke masjid ya Allah, sakit juga mulai. Itu apa tu nak pernah sampai haji tu? Sehat badannya. Ke masjid itu atau tak ke masjid tidak ada hubungan sehat dengan sakit. Bisa jadi orang tak pernah seumur hidup ke masjid badannya sehat. Karena sehat sakit itu tergantung kita menjaga diri. Tapi terkadang kita sudah menjaga diri pun, kalau sudah Allah tetapkan sakit, macam mana? Tak bisa kita tolak. Disitulah kita pasrah dengan ketetapan Allah. Makan 4 sehat 5 sempurna sudah. Olahraga sudah. Menghadiri undangan Pak Wakil Wali Kota sudah. Undangan halal bihalal. Tapi waktu itu tak tahu saya acaranya hari apa. Tak sempat datang saya hari itu. Saya dapat kabar dari kawan saya. Ada kawan saya di Pak Wali Kota. Oh ya, Masya Allah. Lupa saya datang. Mungkin diumumkan di masjid, tapi waktu itu saya tidak hadir. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita doakan mudah-mudahan Ibu Hajah Lili yang hari ini sedang di Melaka ya Pak Ketua. Sudah di Melaka. Siang ini kabarnya akan melakukan operasi besar. Yang kedua, Bapak Hendy yang selalu duduk di sebelah kanan sedang terbaring di rumah. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, Ananda kita, anak dari Bapak Bambang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rfa' mardahum mardali sayyida Hajah Lili wa sayyid Hendy wa Ananda rilis. Allahumma sfihim shifaan ajilan la yughadiru ba'dahu saqaman ya arhamar rahimin. Allahumma sahih ajsadahum, Allahumma afihim fi ajsadihim, Allahumma rzuqhum sihhatan afiyatan la yughadiru ba'dahu saqaman ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq sabran ala ahlihim wa ala hadha wa ala hadhihi as-sayyida wa sayyid wa hadha al-akhi rilis ya arhamar rahimin. Allahumma sahhilhum fi umurihim, Allahumma sahhilhum fi umurihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jamaati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin, hadiratan wa ghaibatan ya mujibas sailin. Allahumma anzil afiyatan wa sihhatan wa barakatan wa salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayashqa. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'ada wa la takhtim alaina bi su'il khatimati was syaqawa.
Allahumma rzuq sabran ala ahlina wa ailatina wa ala liman allazi ibtalahum bi mardika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah SWT dan diberi kemudahan kepada orang-orang yang kita sebutkan namanya, dan juga tentu kepada kita yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan diberi umur panjang, badan sehat, sehingga dapat mengikuti pengajian di berbagai tempat untuk menambah bekal perjalanan kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.